silakan ya kita berdoa dulu dipimpin sama kainnya. Posyanah, silakan pimpin doanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Doa dicukupkan. Ini pada hadir semuanya kah? Tidak, Bu. Siapa yang gak hadir? Gali. Kenapa dia? Sakit katanya. Oh sakit, semoga cepat sembuh ya. Kita langsung aja ya. Kalian masih ingat gak materi pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat gak tentang apa? Masa pada lupa semuanya? Dulunya, Bu, aku lupa, Bu. Asik, dulunya bangun. Ada yang tepat, masa lupa? Kesebangunan, bener ya. Materi sebelumnya kita bahas kesebangunan. Ya, ada yang masih ingat gak apa kesebangunan? Yang kesebangunan, yang sama. Bentuknya sama. Yang lain ada lagi? Sudutnya sama. Ya. Yang kongruen. Kongruen sama kesebangunan sama? Beda. Oke, berarti kalian udah ngerti ya materi yang sebelumnya tentang kesebangunan, bahwa kesebangunan itu adalah hubungan bangun datar yang memiliki syarat-syarat, yaitu sudutnya bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama besar. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai kesebangunan, tapi kalau kemarin mah kesebangunan pada bangun datar, kalau sekarang mah kita akan belajar mengenai kesebangunan pada segitiga. Jadi kesebangunan pada bangun datar sama segitiga itu beda. Nah, coba kalian amati. Ini bentuk apa dari ilustrasi ini? Segitiga. Apa sebangun ininya? Alasannya apa? Sama-sama segitiga. Berarti karena sudutnya sama. Ya. Tapi dengan melihat gambar ini, kita udah bisa nyimpulin atau harus membuktikan dulu ini sebangun atau enggak? Ya benar ya. Jadi kita harus membuktikan dulu segitiga ini itu sebangun atau enggaknya. Nah, jadi sekarang kita itu akan mempelajari materi mengenai kesebangunan pada segitiga untuk membuktikan bahwa segitiga ini sebangun atau tidak. Nah, sekarang coba kalian amati dulu video ini. Lihat ya. Kira-kira sudah seberapa tinggi ya pohon itu? Gimana ya cara mengukurnya? Aku sudah tidak kuat untuk naik ke pohon itu. Mungkin cucuku bisa membantuku. Bantuin kakek Apa kek? Ada yang bisa aku bantu? Kakek mau ukur tinggi pohon yang kakek tanam 10 tahun lalu. Tapi kakek tidak berani manjat pohon itu. Kamu bisa bantu kan? Manjat pohon mah gampang kek. Ayo kek, pohon yang mana? Ini nak, ini pohonnya. Waduh, kenapa pohonnya tinggi banget? Nah, makanya kakek takut naik. Walaupun pohonnya tidak terlalu tinggi, kakek juga takut manjatnya. Soalnya kakek udah tua. Kalau pohonnya tinggi gini, aku juga
aja kek. Kalau begini bagaimana kita ukurnya nak? Oh iya, aku dapat belajar di sekolah kek tentang konsep kesebangunan. Kata buku, kita bisa mengukur tinggi pohon dengan konsep kesebangunan kek. Wah. Nah, dari tayangan video tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Pohonnya bisa diukur. Pakai apa? Kesebangunan. Iya, benar ya. Jadi konsep kesebangunan itu kita bisa mengukur tinggi benda tanpa memanjatnya. Dengan konsep kesebangunan, kita itu bisa mengukur tinggi pohon, tinggi bendera, tinggi gedung-gedung yang tinggi. Pokoknya kita bisa ukur pakai konsep kesebangunan. Jadi melalui materi kesebangunan pada segitiga ini, kita akan belajar melihat bahwa masalah yang terlihat rumit itu sebenarnya dapat diselesaikan dengan cara yang sederhana dan masuk akal. Semoga dengan mempelajari konsep ini kalian lebih memahami bahwa matematika itu bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Dari sini Ibu akan bacain dulu ya capaian pembelajaran yang akan kalian capai pada pembelajaran kali ini, yaitu di akhir fase D, peserta didik itu dapat menjelaskan sifat-sifat kesebangunan pada dua segitiga dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah konseptual. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama di sini peserta didik dapat menggunakan syarat kesebangunan untuk menentukan apakah dua segitiga itu sebangun. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan panjang salah satu sisi dari dua bangun datar yang sebangun dengan menggunakan perbandingan sisi kesesuaian serta tekan. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan syarat-syarat kesebangunan untuk menyelesaikan masalah konseptual dengan menggunakan strategi pemecahan masalah yang tepat. Oke, sekarang coba perhatikan bangun segitiga di sini. Menurut kalian mana segitiga yang sebangun? Yang siapa dulu yang mau jawab? Angkat tangan. Apa menurut kamu? Yang DEF sama FIS. Oke. Siapa lagi yang mau jawab? Apa Siti? Yang JKL sama OPQ. Oke, kalau Ibu tanya segitiga ABC sama JKL itu sebangun enggak? Kenapa kalian bisa nyimpulin itu gak sebangun? Cuma sudutnya aja yang beda? Sisinya juga. Panjang sisi. Emang di situ ada keterangannya panjangnya berapa? Kita belum tahu ya apa mana aja segitiga di sini yang sebangun. Nah, maka dari itu di sini kita akan belajar untuk mengidentifikasi bagaimana dua segitiga itu dikatakan sebangun. Oke, sekarang untuk menentukan apakah dua segitiga itu sebangun, kalian di sini akan mengeksplorasi syarat-syarat dari dua segitiga itu dikatakan sebangun. Nah, di sini kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok. Akan dibagikan bahan ajar juga setiap kelompoknya. Nah, untuk sekarang kita bagi dulu kelompok ya. Kelompok 1 boleh Rosiana, Fadlan, sama Chani. Boleh pindah di sini. Kelompok 2 Izni, Najmi, sama Alisa. Kelompok 3 Siti, Penais, Resi, sama Indri. Nah, dalam mengerjakan bahan ajar ini kalian dikasih waktu sama Ibu kurang lebih 15 menit ya. Di sini ada beberapa kegiatan, ada 2 kegiatan. Nanti kalian akan mempresentasikan bahan ajar ini. Tapi semua kelompok isi dulu aja, nanti sama Ibu ditunjuk ya siapa yang akan ke depan. Jadi kalian isinya benar-benar nanti sama Ibu ditunjuk.
Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan panggil ibu ya. Oke, Ibu. Ada yang sulit? Ibu, Mau nanya. iya, kenapa? Kalau ada yang udah, bilang ibu ya. Ya, Ibu. Ya. Jadi nanti dari satu bukannya. Iya. Gimana, ada yang kesusahan? Aman?
bawahnya dong. Bisa disederhanakan seperti pas kegiatan saya. AB kesesuaian sama AE, berarti perbandingannya berarti disederhanakan jadi sini iya betul. Ibu udah. Udah? Udah? Kelompok 1 udah belum? Sudah. Kelompok 3? Sudah belum? Ini satu lagi ya. Ya, ini kan duluan. Udah ya. Ya, pasti. Ibu mau nanya. Ya, gimana? Ya. Iya, itu. Oke. Jadi sekarang siapa yang mau ke depan nyimpulin hasil eksplorasi dari bahan ajar? Yang kegiatan 1 dulu. Kegiatan 1. Aku. Pada mau ya? Ibu tunjuk ya. Iya. Iya tuh jangan Berarti dulu. siapa? Siapa? Jangan dulu. Oke. Izli deh, Izli. Oh iya, ya. Ini dikocok ya. Nah ini gambar segitiga pada kegiatan yang 1 ya. Iya. Nah, yang pertama kita harus menuliskan sudut-sudut yang bersesuaian. Di sini itu ada sudut.
kasih Izni, beri tepuk tangan untuk Izni. Oke, selanjutnya siapa yang mau nyimpulin dan ngejelasin bahan ajar yang kegiatan 2? Belum. Tunjuk tangan ya, tunjuk tangan. Ya benar, tunjuk tangan ya. 1, 2, 3. Ih, lesu banget ya. Boleh Siti deh. Gak semangat banget. Coba Siti, kegiatan 2 ya. Jelasin ya. Iya, kelihatannya. Ibu izin minum. Jelasin ya Siti. Oke. Nah, sudut yang bersesuaian itu sudut A itu sesuai. Salah. Gimana ya? Sudut A itu bersesuaian sama sudut B. Terus sudut dari B itu bersesuaian sama sudut E. Terus sudut C juga bersesuaian sama sudut F. Nah, besarnya sudut A sama D itu 90 derajat. Terus sudut B sama sudut B sama E itu besarnya 55 derajat. Dan sudut C sama sudut F itu besarnya 35 derajat. Terus yang kedua, sisi yang bersesuaian. Sisi AB bersesuaian sama yang lainnya, mohon perhatikan ya. Terus sudut AC bersesuaian sama DF. Terus sudut dari BC bersesuaian sama EF. Nah, besarnya ya. Nah, perbandingan panjang sisinya, perbandingan panjang sisinya AB banding, kan ini apa bersesuaian ya, banding sama DE. AB itu panjangnya 10 banding 5. Bisa kita perkecil jadi 2 banding 1. Terus yang AC juga sebanding sama, karena bersesuaian sama DF 20 banding 10. Bisa diperkecil juga jadi 2 banding 1. Nah, jadi kesimpulannya karena perbandingan sisi yang bersesuaiannya itu sama, terus sudutnya sama, berarti itu syarat-syarat yang sebangun. Ya, terima kasih Siti. Boleh tepuk tangan buat Siti. Jadi benar ya yang udah disampaikan sama Izni dan juga Siti, bahwa syarat-syarat 2/3 dikatakan sebangun itu, yang pertama, perbandingan panjang ketiga sisi yang bersesuaian itu senilai. Nah, jadi perbandingan yang bersesuaian itu sisi ini ya, AB banding DE bersama dengan AB banding DE sama dengan CB banding EF, itu perbandingannya akan senilai. Yang kedua, dua pasangan sudut yang berkesesuaian sama besar. Sudut A berkesesuaian dengan D itu 90, sama besar kan? Yang sudut B berkesesuaian dengan E sama besar. Yang ketiga, sudut C berkesesuaian dengan sudut F. Ya, terus yang ketiga, perbandingan
dengan panjang dua pasangan sisi yang bersesuaian senilai dan sudut yang diapit sisi-sisi itu sama besar. Nah, di sini mana sudut A sama sudut D itu kan sama ya, besar sudutnya 90 derajat. Nah, jadi perbandingan panjang dua sisinya yang berkesesuaian juga akan senilai. AB banding DF itu akan sama dengan AB banding DE dan hasil perbandingannya itu senilai. Nah, tapi pada dua segitiga dikatakan sebangun itu nggak perlu harus semuanya syarat ini tuh tetap terpenuhi. Jadi bisa salah satu syarat ini terpenuhi, maka dua segitiga itu bisa dikatakan sebangun. Ya, jadi beda sama kesebangunan pada segitiga ya. Kalau segitiga mah syaratnya itu harus dipenuhi dua-duanya, tapi kalau segitiga itu boleh salah satu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Ibu di sini ada soal. Nah, di sini ada soal itu menentukan panjang sisi pada segitiga yang belum diketahui dengan konsep kesebangunan. Dan menurut kalian pada gambar pertama itu segitiganya sebangun nggak? Sebangun nggak? Sebangun ya, karena itu lihat deh, sudutnya juga sama ya, makanya dikatakan sebangun. Nah, untuk mencari panjang sisi yang belum diketahui ini tuh bisa pakai konsep sebangunan nggak? Bisa ya, karena kan dua segitiga ini sudah sebangun. Dengan syarat mana? Menurut kalian? Panjang. Oh iya betul, dengan syarat dua sisinya yang bersesuaian. Jadi perbandingan sisinya gimana? Sisi yang bersesuaiannya berarti apa aja? Ulangi lagi gimana? AB bersesuaian dengan ininya dulu, perbandingan sisinya dulu. AB banding DE sama dengan 8. Bukan gitu, tapi ininya dulu, apa sih namanya? Ya, sisinya dulu, perbandingan sisi yang senilai. DC sama AC sama. Nah, kita sekarang mau cari AC dulu atau EF dulu? AC. Berarti bisa gimana rumusnya? Berarti di sini kan AC yang diketahui berbanding DF sama dengan yang sudah diketahui dua-duanya di sini perbandingan yang mana? AB sama DE. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. AC yang ditanyakan ya. DF-nya berapa? 10. AB 8. 12. Jadi AC sama dengan 8 kali 10 kali 12 hasilnya
Jadi nilai IMP berapa di sini panjangnya? Panjangnya 9. Oke, tepuk tangan buat Disney. Nah, untuk gambar yang kedua itu Ibu PR kan ya. Jadi kalian nanti boleh isi di rumah, oke? Nah, Ibu rasa kalian udah ngerti ya gimana cara nentuin panjang dari segitiga yang sebangun? Udah. Ya, jadi sekarang di sini Ibu akan bagikan LKBD ya. Di sini isinya itu kalian menggunakan konsep kesebangunan untuk menyelesaikan masalah konseptual. Ibu beri waktu sekitar 10 menit ya untuk menyelesaikan LKBD ini. Silahkan isi dengan baik ya. Nanti LKBD-nya dikumpulin. Iya. Iya. Oke, semuanya udah? Dah. Kumpulin LKBD-nya ya. Ya, Bu. Bahan ajarnya tuh gimana? Iya, sama bahan ajarnya. Nah, kegiatan pembelajaran sudah ya. Alhamdulillah berjalan. Sekarang ada yang bisa disimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Siapa yang mau? Ya, silakan Adel. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini itu intinya tentang pembangunan segitiga. Itu ada beberapa syaratnya. Yang pertama bisa dilihat dari perbandingan sudut-sudut yang bersesuaian, misalkan seperti pada gambar sudut A dengan sudut D atau sudut B dengan sudut E dan lainnya. Lalu kesesuaian pada bagian garis-garisnya, seperti panjang dari garis AB bersesuaian dengan panjang garis DE. Lalu perbandingan panjang dua bilangan sisi yang bersesuaian. Oke, terima kasih Padan. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah. Mari ucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi
nanti di pembelajaran selanjutnya.